Itulah saya bagi tahu tadi, bila kita nak tangkap penyamun, janganlah kita bawa kita punya kereta letak kat sini. You datanglah buat penyamaran. Betul tak? Fikir logik kita lah kan. Kalau kita tengok kawasan ini, Jalan Silang ni bandar Kuala Lumpur tau. Ini bumi kita tau, tanah air kita. Tapi you all tengoklah siapa yang menguasai pasaran perniagaan apa sini. Kita tak ada masalah, you nak berniaga lah. Tapi kalau dah sampai langgar undang-undang, lepas tu cakap ni kawasan bapak dia punya, tu dah melampau sangat lah. Kan, tu dah melampau sangat lah kan. Roda nasib kini berputar dengan cara yang benar-benar tak terduga. Kesombongan masa lalu Malaysia yang dahulu kerap memandang rendah tenaga kerja Indonesia kini seolah kembali menghampiri mereka dalam bentuk konsekuensi yang pahit. Selama bertahun-tahun, warga Indonesia yang datang mengadu nasib di negeri jiran sering menghadapi perlakuan diskriminatif serta hinaan yang meninggalkan luka perasaan. Namun kini, situasi justru berubah sepenuhnya. Seakan roda kehidupan berputar hingga 180 derajat. Malaysia saat ini tengah menghadapi krisis sosial yang kian dalam akibat membanjirnya warga asing dari berbagai negara yang perlahan mendominasi sektor ekonomi bawah hingga menengah, tanpa menunjukkan penghormatan yang memadai terhadap aturan setempat. Kegelisahan masyarakat lokal mulai mencapai puncaknya ketika mereka menyadari bahwa kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan pekerja dari Bangladesh justru menjadi bumerang yang mengguncang keseimbangan sosial. Para pendatang tersebut dilaporkan tidak hanya bekerja sebagai buruh, tetapi juga mulai berani membuka usaha ilegal serta menguasai ruang publik yang seharusnya menjadi milik warga Malaysia. Fenomena ini menciptakan ketegangan nyata, di mana masyarakat lokal merasa asing di tanah kelahiran sendiri. Sementara para pendatang baru bertindak seolah merekalah penguasa kawasan tersebut. Kita tak boleh biarkan perkara ini berterusan. Kita minta tolong pihak JPJ ambil tindakan. Jangan asyik bagi alasan. Selalu sangat ni. Saya sebenarnya ada juga wartawan TV saya, Cik Kamal, kenapa tak buat laporan rasmi dan sebagainya. I tell you honestly lah, sebenarnya saya dah hampir hilang kepercayaan kepada penguatkuasa JPJ. Honestly I tell you. Sebab saya ni orang yang bertanggungjawab, panjat pejabat-pejabat Putrajaya sana, jumpa dengan pengarah-pengarah penyiasat ni semua, pengarah-penguatkuasa JPJ ni. Gembang lebih je, maaf cakap lah saya tak nak sebut nama. Gembang lebih. Oh, kami terbaik, kami ada itu, kami ada ini. Tapi you all tengok sendirilah sekarang apa yang berlaku. Jumlah kereta sapu lebih banyak daripada teksi yang ada. Malah pemandu teksi yang ada pun dah jadi kereta sapu. Sebab dia tengok kereta sapu ni bebas, diorang pun jadi kereta sapu. Apa nak jadi negara kita ni? Keresahan itu tampak jelas melalui berbagai ungkapan frustrasi warga Malaysia yang kini mulai membandingkan perilaku pendatang baru dengan integritas pekerja Indonesia. Sebuah ironi mendalam pun muncul ketika warga Malaysia yang dahulu gemar menghina TKI kini justru mengeluh dan berharap agar warga asing lain mencontoh kesantunan serta kedisiplinan orang Indonesia. Mereka mulai menyadari bahwa kedekatan budaya, bahasa, serta sikap saling menghormati yang dimiliki pekerja Indonesia merupakan aset berharga yang selama ini diabaikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Perilaku sebagian warga asing dari negara seperti Bangladesh, Nepal, dan Myanmar kini menjadi persoalan sehari-hari di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur. Kebiasaan meludah sembarangan, membuang sampah tanpa rasa bersalah, hingga sikap tidak sopan terhadap warga lokal memicu kemarahan yang semakin sulit dikendalikan. Keberanian melanggar aturan perdagangan serta mengabaikan adat istiadat setempat menunjukkan adanya celah keamanan sekaligus kegagalan integrasi sosial yang serius di Malaysia saat ini. Keresahan ini Negara kita ni sekarang bergerak ke arah kemajuan. Tapi malangnya sebab kelemahan pihak penguatkuasa ni yang menyebabkan industri kita, pengangkutan kita ni di tahap yang paling lama. Saya pergi ke Bangkok, saya pergi ke Indonesia, saya pergi ke Singapura. Lebih bagus perkhidmatan teksi dia. Kenapa? Sebab kerajaan di sana memastikan pendapatan pemandu-pemandu teksi mereka ini bermaruah. Bukan macam di Malaysia ni. Jangan cerita pasal politik ada nanti pembangkang kata kerajaan Madani dan sebagainya. No. Ini bukan punca daripada kerajaan Madani. Ia berpunca daripada kerajaan-kerajaan yang lepas. Sama je situasi dia. Sama je. Kita lihat balik bila e-hailing itu diluluskan. Saya masa tu saya dah buat perhimpunan. Saya dah berapa kali kena tangkap, kena lock up, kena gari, kena dakwa kat mahkamah. Buat perhimpunan. Kita nak kerajaan jaga kebajikan pemandu teksi ni. Sebab kita lah frontliner yang akan berjumpa dengan orang-orang luar.
Betul tak? Kan? Dalam pengakuan yang jujur sekaligus menyentuh, beberapa warga Malaysia secara terbuka menyampaikan rasa hormat mereka terhadap warga Indonesia yang tinggal di sana. Orang Indonesia dinilai mampu menghormati norma setempat dan bahkan sering berada di garis depan kegiatan sosial, seperti memakmurkan masjid serta membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Perbedaan kontras ini menyadarkan banyak warga Malaysia bahwa selama ini mereka justru menjauh dari saudara serumpun yang sebenarnya menjadi mitra terbaik dalam menjaga stabilitas sosial negara tersebut. Karma seolah bekerja dengan presisi ketika rencana pemerintah Malaysia untuk menambah kuota pekerja Bangladesh justru mendapat penolakan keras dari rakyatnya sendiri. Masyarakat mulai menuntut agar pemerintah menghentikan masuknya tenaga kerja yang dianggap sulit beradaptasi dengan budaya lokal dan mengembalikan kuota bagi pekerja Indonesia. Gejala sosial yang dibawa oleh pendatang non-Indonesia dinilai terlalu keras dan tidak selaras dengan nilai kesantunan yang dijunjung tinggi masyarakat Melayu Malaysia. Susah sangat ke korang ni, warga asing? Tolonglah jadikan contoh semacam warga Indonesia yang ada kat dalam Malaysia ni. Tolonglah, aku merayu sangatlah. Orang Indonesia yang ada kat Malaysia ni sangat menghormati orang Malaysia, kau tahu. Aku geram betul lah dengan korang ni, Bangladesh, Nepal semua ni, Myanmar. Kau ingat ni negara Malaysia, ni bukan negara korang yang korang boleh meludah suka-suka, makan sirih meludah suka-suka, kau buang kahak suka-suka tepi jalan. Lepas tu kau masuk ke kampung orang, tak erti hormat orang, kau biadab. Tolonglah jadikan contoh tu Indonesia tu. Bagus tau orang Indonesia dekat Malaysia ni, betul tak? Orang Malaysia, orang Indonesia yang dekat Malaysia ni, sampai kita orang sebagai orang Malaysia segan dengan orang. Dia orang banyak tolong orang Malaysia, kau tahu. Bantu orang Malaysia. Cukupkan soft dekat masjid-masjid, dekat surau. Tolonglah. Susah sangatlah, degil lah korang ni. Susah nak jaga korang ni. Yang bukan Islam ni, tolong jangan jalan 10 kilo kampung orang, bawa tin arak tu, lepas tu kau buang suka-suka, buang-buang sepah-sepah. Tin Gasberg lah, tin Stout lah. Jangan degil lah. Tak faham aku lah korang ni. Tak jaga korang ni. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan pasar oleh kelompok warga asing tertentu telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, bahkan hingga berani mengklaim wilayah tertentu sebagai milik leluhur mereka. Warga lokal merasa terhimpit dalam persaingan usaha yang tidak sehat, sementara hukum seolah kehilangan ketajamannya di hadapan jaringan perdagangan asing tersebut. Kegagalan otoritas setempat dalam menertibkan usaha ilegal semakin memperdalam kekecewaan rakyat Malaysia yang merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Banyak warga Malaysia kini berpendapat bahwa jika tenaga kerja asing tetap dibutuhkan, maka pilihan paling logis adalah warga Indonesia karena kesamaan adat dan budaya. Mereka mengakui bahwa meskipun pernah terjadi ketegangan politik antara kedua negara, secara pribadi orang Indonesia dinilai lebih dapat dipercaya serta memiliki solidaritas yang tinggi. Banyak pengalaman pribadi warga Malaysia yang pernah ditolong pekerja Indonesia saat berada dalam kesulitan menjadi bukti nyata bahwa ikatan persaudaraan jauh lebih kuat dibanding sekadar retorika politik. Antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah satu negara yang besar. Mungkin kita boleh bergantung kenikmatan perniagaan dengan Indonesia. Siapa tahu kekayaan depan kita tak tahu. Cuma sebagai rakyat saya nak bagi tahulah bahawa ini kerajaan ada berura-ura untuk menambah pekerja-pekerja daripada Bangladesh. Ya, melalui bastinet ke apakah itu kita tak tahulah. Dapat desakan daripada kerajaan Bangladesh supaya menerima pekerja rakyat mereka yang bekerja untuk bekerja di Malaysia. Terbagi sebagai rakyat, saya ingin meluahkan perasaan, pendapat. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita, Indonesia, itu lebih baik. Gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras.
yang tidak menghormati penduduk tempatan, kurang hormati walaupun mereka beragama Islam sama kita, tapi adat dan budaya mereka jauh berbeza dengan Indonesia menghormati penduduk tempatan. Lah, kalau nak ambil pekerja asing pun, ni pendapat aku lah, jujur aku cakap baik ambil orang Indonesia sahaja. Yang lain-lain tu kalau boleh tak payahlah. Dalam banyak-banyak pekerja asing dekat negara kita ni, aku nampak orang Indonesia baik daripada yang lain. Ini orang kata kajian. Aku ada kawan ramai tau orang Indonesia. Aku susah, diorang pernah tolong aku. Jujur aku cakap, aku susah, diorang pernah tolong aku. Dunia kini menyaksikan bagaimana sebuah negara yang dahulu begitu percaya diri harus menghadapi kenyataan bahwa rakyatnya sendiri meminta warga asing untuk berperilaku lebih baik. Seruan agar Indonesia dijadikan contoh menjadi bentuk penghormatan tertinggi, sekaligus pengakuan paling rendah hati dari seorang tetangga yang sedang menghadapi persoalan besar. Malaysia seolah sedang belajar kembali tentang pentingnya menghargai tetangga terdekat yang selama ini hanya dipandang sebagai penyedia tenaga kerja kelas bawah. Eskalasi masalah ini diperkirakan akan terus berlanjut apabila pemerintah Malaysia tetap mengabaikan keluhan rakyatnya yang merasa terancam oleh dominasi kelompok pendatang tertentu. Berkurangnya jumlah warga Indonesia yang memilih pulang ke tanah air yang semakin berkembang membuat Malaysia kehilangan tenaga kerja berkualitas yang beradab. Krisis ini bukan lagi sekadar persoalan ekonomi, melainkan telah menjadi ancaman terhadap identitas nasional yang perlahan terkikis oleh kehadiran pendatang yang tidak menghormati kedaulatan lokal. Dari drama sosial ini, dunia diajak merenungkan betapa pentingnya menjaga hubungan baik antar bangsa tanpa diliputi kesombongan. Apa yang dialami Malaysia menjadi pelajaran berharga bahwa merendahkan pihak lain hanya akan menghadirkan konsekuensi di masa depan. Ketika warga Malaysia kini berharap warga asing mencontoh sikap orang Indonesia, hal tersebut menjadi bukti bahwa martabat bangsa Indonesia telah meningkat dan memperoleh penghormatan yang lebih tinggi di mata internasional.